Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, Yesus sedang meletakkan dasar tentang bagaimana kita memandang aturan Tuhan. Ia tidak datang untuk menghapus Taurat, melainkan untuk memberikan roh atau nyawa baru ke dalamnya. Seringkali kita terjebak dalam dua ekstrim, menjadi orang yang sangat kaku memegang aturan sampai lupa akan kasih, atau menjadi orang yang terlalu bebas sampai mengabaikan disiplin rohani. Yesus menawarkan jalan tengah yang indah, yaitu kesetiaan yang bersumber dari kasih. Menggenapi hukum Taurat berarti membawa aturan-aturan tersebut ke titik tertingginya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Bagi Yesus, menaati perintah bukan sekedar tentang apa yang tidak boleh dilakukan, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, melainkan tentang apa yang harus kita hidupi secara aktif. Contohnya, mencintai musuh, memberi dengan tulus, menjaga kemurnian hati. Di dunia modern, hukum sering dianggap sebagai beban yang membatasi kebebasan. Namun, bagi seorang murid Kristus, hukum Tuhan menjadi pagar pembatas. Ia menjaga agar kita tidak jatuh ke jurang kebinasaan. Sebagaimana sebuah alat musik yang harus kembali disetel atau distem agar menghasilkan nada yang indah, hidup kita pun perlu diselaraskan ulang dengan perintah-perintah Tuhan, agar menghasilkan simfoni kebaikan bagi sesama. Yesus mengingatkan bahwa bahkan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk setia pada hal-hal kecil. Kesetiaan dalam perkara kecil
seperti tutur kata yang sopan, kejujuran dalam bekerja, atau kesabaran saat menghadapi gangguan, adalah jalan menuju kedewasaan iman. Orang yang melakukan dan mengajarkan perintah-perintah ini akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Bukan karena mereka hebat dalam menghafal aturan, tetapi karena mereka membiarkan hukum Taurat meresap dan mengubah karakter mereka menjadi serupa dengan Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pelaksana hukum yang lahiriah, tetapi menjadi pribadi yang menghidupi semangat kasih Kristus dalam setiap nafas kami. Karuniakanlah kami hati yang peka untuk setia pada perkara-perkara kecil, karena kami percaya bahwa dalam kesetiaan itulah kasih-Mu menjadi nyata. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kami agar mampu mengajarkan kebenaran-Mu melalui teladan hidup, bukan sekedar kata-kata. Jadikanlah kami saksi-Mu yang tekun, yang mampu memuliakan nama-Mu melalui ketaatan yang tulus dan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.